فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat pagi, sugeng rawuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang telah hadir, sudah 82 yang hadir. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudian diberikannya kita kesehatan di pagi hari ini, kesempatan di pagi hari ini adalah suatu yang sangat mahal. Kesempatan kemudian untuk bisa menghirup udara di pagi hari ini, bisa sholat subuh, bisa doa pagi, bisa merasakan nikmatnya minum kopi gitu ya, minum air putih gitu ya, dan kemudian bisa merasakan kenikmatan dunia yang lain. Mari kita syukuri, dan kemudian itu juga dibingkai dengan Masya Allah ya, dengan iman dan Islam. Allah masih memberikan, mengamanahkan kepada kita iman dan Islam. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mari teman-teman semuanya kita bersyukur, tingkatkan syukur, dan kemudian lebih banyak, tambah lagi syukur kita. Semoga dengan senantiasa bersyukurnya kita, Allah menjadikan diri kita semuanya ahli syukur gitu ya. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur, Allah senantiasa menjadikan diri-diri kita ini untuk kemudian pantas menerima kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar lagi buat kita, kemudian keluarga kita, kemudian juga saudara-saudara kita, kenikmatan yang lebih besar, kenikmatan yang penuh dengan barokah, kenikmatan bersama HNI HPA ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita berharap semoga selamat datang Cekhu Tuan Guru Ari Mariati ya, Masya Allah. Terus kita ganteng gitu ya, begitu gagahnya kan gitu. Alhamdulillah sudah hadir ya. Alhamdulillah teman-teman, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabat tabiin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk ittiba kepada Rasulullah, menghadirkan karakter Rasulullah dalam kehidupan kita, dan semoga kita mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah, dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah bertetanggaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini pagi-pagi kita akan mendapatkan sarapan ya, motivasi gitu ya, inspirasi. Kita akan silaturahim, kita akan belajar bersama, kita akan mendoakan kebaikan bersama di Zoom gitu ya, di Zoom. Makanya kalau di Zoom itu bisa dari manapun gitu ya, bisa hadir. Alhamdulillah, ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun kemudian saya ingin menyampaikan sugeng rawuh, selamat datang di Grand Semangat Energi Pagi Mental Juara Tim ya. Masya Allah, dan pagi ini spesial sekali karena kedatangan Tuan Guru saya gitu ya, idola saya, dan termasuk juga saya banyak belajar ke beliau. Nah, walaupun belum bisa seperti beliau ya, tapi mohon semoga nanti dimaafkan gitu ya. Tapi insya Allah terus mengamati gitu ya. Masya Allah, lihat statusnya saja sudah dada ini berkobar-kobar gitu ya. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian ketemu dan dicitak gitu ya, mungkin tambah lari mungkin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mari kita buka pertemuan di pagi hari ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Oke teman-teman, ini kita kenalin dulu namanya Semangat MG Team ya. Semangat MG Team ini
terinspirasi dari beberapa leader gitu ya, kita buat semangat NG Team, salam semangat NG Team gitu ya. Semangat salam NG Team gitu ya. Mental juara tim, inovasi gitu ya, kolaborasi, agility ya gitu ya. Gitu kita buat yang pertama mental juara tim gitu, biar mentalnya itu dia tidak ngedon tapi mentalnya mental para juara gitu ya, mental para juara, mental juara. Jadi MGT mental juara kan. MGT mental juara kan gitu ya. Terus kemudian inovasi gitu ya, kolaborasi, kemudian agility. Nah, kita tidak bisa sukses sendirian, kita harus bareng-bareng, kita harus kemudian kolaborasi dengan siapapun, dengan guru-guru kita, dengan kemudian murid-murid kita, dengan siapapun kita kolaborasi, bahkan kepada siapapun kita kolaborasi. Yang terakhir adalah agility. Agility itu lincah gitu ya, lincah dan berusaha untuk menghindar dari yang namanya virus, bakteri, apalagi menghindar dari truk gitu ya, biar tidak ketabrak truk. Jadi gitu. Masya Allah, tidak berpanjang kalam teman-teman semuanya, semakin banyak yang hadir, monggo mungkin bisa diajak gitu ya, kita sediakan insya Allah cukup secukupnya ya untuk kemudian kuotanya. Jadi kita sediakan 500 gitu ya, insya Allah cukup untuk kalau memang nanti bisa 500 insya Allah cukup. Karena pengalaman yang kemarin kita mohon maaf SMP, Grand SMP yang pertama kali kita mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin tidak nyaman ya, itu kita murni kena tipu sama Shopee gitu ya. Jadi kita belinya kuota yang 500 dapatnya ternyata 100. Nah gitu ya, mungkin gitu. Ternyata gitu ya. Ya memang gitulah namanya online, beli di seperti itu. Mungkin belinya laptop mereknya yang terkenal gitu, ternyata dalamnya bukan gitu. Mungkin gitulah. Oke, teman-teman semuanya, semangat luar biasa di pagi hari ini. Dan ini dari Bogor datang, Masya Allah ya, luar biasa. Sugeng Rawuh, selamat datang di semangat, di energi pagi. Dan kita akan belajar bersama, kita akan serap inspirasinya bersama, dan kita akan kemudian ini ya, apa itu, ikuti langkah-langkah beliau yang luar biasa, cara-cara kerja sederhananya beliau, yaitu adalah recruit to win gitu ya. Bagaimana kita ini harus merekrut untuk jadi pemenang. Dan ini apa langsung kemudian seperti menampar-nampar gitu ya. Langsung kemudian, Masya Allah Pak Ari ini ya, recruit to win gitu ya. Ya kalau kamu nggak pengen mati ya rekrut. Itu mungkin gitulah salah satunya kan gitu ya. Ini luar biasa. Dan ini langsung kepada beliaunya, dan alhamdulillah saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada Tuan Guru yang kerso ya, dan mau kemudian hadir, mau berbagi. Masya Allah, ini kehormatan yang luar biasa ya. Tidak berpanjang kalam, waktu dan tempat kita persilahkan kepada guru kita semuanya, Ustadz Ari Mariati. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Ini sepenuhnya untuk Ustadz kan gitu ya waktunya. Silakan. Masya Allah, mohon izin Tuan Suhu Sujito, Masya Allah. Ini ada Tuan Guru, nih saya sebut Tuan Suhu ya, Masya Allah. Siap untuk berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza masal insana durru da'ana tsumma idza khalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala al-ayah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk bisa berkarya hari ini dengan begitu banyak limpahan nikmat, dengan begitu banyak karunia yang Allah titipkan kepada kita. Dan sungguh merugi apabila kemudian hari ini tidak kita gunakan untuk menghadirkan semangat energi baru,
semangat energi pagi. Yang ini merupakan modal dasar bagi setiap kita yang menginginkan perubahan kehidupan menjadi perubahan yang semakin baik, menjadi perubahan yang lebih baik. Kita tidak ingin hari tua kita masih disibukkan dengan urusan-urusan untuk sekedar memenuhi kebutuhan perut kita. Kita menginginkan usia yang semakin bertambah, tentu kita semakin fokus untuk bisa menghadirkan fastabiqul khairat, dan kemudian kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang memiliki semangat sabiqun bil khairat, pelopor kebaikan. Dan pelopor kebaikan ini membutuhkan kekuatan, Bapak dan Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelopor kebaikan kalau kita tidak memiliki kekuatan? Dan satu di antaranya adalah kekuatan secara fisik. Dan berikutnya adalah kekuatan secara metafisik. Dan berikutnya juga adalah kekuatan secara finansial. Bagaimana mungkin orang-orang yang baik yang hari ini menginginkan perubahan dalam kehidupan di sekitarnya, ketika mereka tidak memiliki kekuatan, maka sangat mustahil, Bapak dan Ibu sekalian. Karenanya, kita memohon kepada Allah, agar Allah berikan kekuatan kepada kita. Kita tidak ingin meminta kepada Allah, ya Allah jangan berikan ujian hidup. Ya Allah jangan berikan tantangan hidup. Ya Allah jangan berikan cobaan. Tapi kita berharap kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan, berikan kemampuan. Itulah yang kita harapkan agar kita menjadi kumpulan orang-orang yang senantiasa insya Allah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan HNI ini, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi sebuah langkah kecil yang kita kerjakan dengan istiqomah, penuh kesungguhan, fokus dan serius. Mudah-mudahan suatu hari nanti amalan ini menjadi amalan yang insya Allah memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita karena hari ini kita berjuang sedemikian rupa untuk menghadirkan kejayaan umat melalui satu di antaranya adalah kejayaan ekonomi umat. Dan kita bersyukur dipertemukan dengan HNI oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Karena hari ini apa yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita adalah desainnya Allah, rencananya Allah. Bertemu dan berkenalannya kita dengan HNI itu adalah rencananya Allah. Bukan kebetulan, bukan tiba-tiba, bukan by accident, tapi dia adalah by design. Dia adalah rencana Allah, Bapak Ibu sekalian. Patut kita syukuri. Karena boleh jadi ada di antara kita yang insya Allah Allah kabulkan doa-doanya melalui salah satunya adalah dipertemukan kita dengan HNI. Ada sekian banyak orang yang boleh jadi Bapak dan Ibu, ya, bertemunya kita dengan HNI adalah dikabulkannya di antara doa-doa kita. Kita bisa merubah nasib kehidupan keluarga. Bahkan kita secara berjamaah bisa merubah kehidupan, bahkan menghadirkan kesolehan secara kolektif di tengah masyarakat kita. Tentunya dengan kemudahan-kemudahan, aneka kemudahan yang kita dapatkan melalui HNI yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Dan muaranya adalah bagaimana kemudian kita bisa meraih keberkahan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaan sederhananya, kenapa kita mengejar berkah? Karena boleh jadi ada di antara mitra-mitra kita yang baru bergabung hari ini, Bapak Ibu sekalian, hasil dari sebuah proses rekrutmen, Bapak dan Ibu. Ada mitra-mitra yang baru bergabung. Dan boleh jadi ada di antara mereka yang sama-sama kita pahami, secara sunatullah bonusnya nggak ada yang sama, Bapak Ibu. Ya, karena produk yang dibelanjakannya pun juga berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Kuantitinya juga berbeda-beda. Maka wajar, bonusnya juga berbeda-beda. Pangkat boleh sama, tapi bonus belum tentu sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah karenanya kita ingin mengajak kepada mereka untuk sama-sama ya menyadari bahwa di langkah awal ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita niatkan dulu. Niat itu letaknya di awal, tapi dia punya pengaruh, punya dampak besar untuk hasil akhir. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kepada mitra-mitra baru kita yang Allah perjumpakan saat ini, yang boleh jadi mungkin tampak bodoh, yang boleh jadi mungkin tampak culun, Bapak Ibu sekalian, bersabarlah. Bersabarlah, tambahkan dosis sabar pada diri kita. Jangan ujuk-ujuk kepengennya selalu ketemu dengan mitra yang punya banyak uang. Jangan terus-terusan kemudian kita selalu kepengennya dipertemukan dengan mitra yang punya semangat powerful, Bapak Ibu sekalian. Karena boleh jadi justru kita dipertemukan dengan mitra kita yang tampak bokeh, nggak punya uang, modalnya dikit, semangatnya meredup, Bapak Ibu. Justru disinilah letak di mana Allah ingin mengajarkan kepada kita sebagai para calon-calon leader atau bahkan yang sudah menjadi leader, Bapak Ibu sekalian, untuk sabar, membina diri, membina mitra, untuk meraih kemandirian, menuju kesejahteraan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting buat kita semua.
Dan karenanya mereka akan memiliki dosis sabar yang sama dengan kita. Dan outputnya adalah mereka menyadari bahwa yang namanya sebuah keberkahan Bapak dan Ibu, yang sama-sama kita ketahui dan yakini, keberkahan adalah tentara Allah yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, keberkahan adalah tentara Allah yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Andai Bapak dan Ibu, hari ini kita istiqomah menggunakan produk-produk HNI, dan kemudian kita berharap, mudah-mudahan Allah titipkan keberkahan dari produk HNI yang kita konsumsi. Setiap produk HNI yang kita gunakan, yang kita beli, yang kita belanjakan dari sebagian rezeki kita, Bapak Ibu sekalian, Allah titipkan keberkahan. Dan ketika keberkahan itu masuk pada tubuh kita, masuk pada tubuh seseorang, maka Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah keberkahan tersebut akan menguatkan fisik kita. Ya, akan menguatkan fisik kita, Bapak Ibu sekalian. Andai keberkahan tersebut masuk pada tubuh keluarga kita, pada anak kita, pada suami, pada istri, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah Bapak dan Ibu punya potensi untuk kelak kemudian lahir anak-anak yang soleh dan soleha dalam keluarga kita. Dan kelak insya Allah akan lahir keluarga yang sakinah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena keluarga yang sakinah lahir dari kumpulan orang-orang yang di dalamnya terbiasa untuk mengutamakan sesuatu yang halal yang masuk pada tubuhnya. Halal akar kebaikan. Ketika keluarga memiliki akar kebaikan, maka insya Allah anak kita, keluarga kita, kalau anak adalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, tapi kalau keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Ini dambaan bagi siapapun Bapak dan Ibu sekalian. Ada orang yang hari ini mungkin secara jumlah materi lebih banyak daripada kita. Penghasilannya lebih besar daripada kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita jumpai keluarganya tidak sakinah. Alangkah tidak nikmatnya hidup tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi urusan nominal, bab nilai bonus Bapak Ibu sekalian, itu urusan waktu Bapak Ibu. Itu urusan waktu. Ada yang boleh jadi bergabung HNI, lalu kemudian dia mulai mencicip-cicipi produk HNI untuk mencari keberkahannya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Allah titipkan bonus yang boleh jadi menurut hitungan angka kita itu belum besar. Ada yang mungkin dapat Rp15.000, ada yang mungkin dapat juga Bapak dan Ibu sekalian sampai katakanlah Rp100.000. Bapak dan Ibu, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Kapan ya saya bisa dapat 10 juta pertama di HNI, Bapak Ibu sekalian? Kapan ya Bapak dan Ibu? Ya, maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini adalah dijawab oleh waktu Bapak Ibu. Ya, tinggal kita sabar aja Bapak Ibu sekalian. Sabar itu bukan pasif, sabar itu super aktif Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemudian saya bilang sabar, lalu kemudian kita memilih untuk mengartikan sabar itu sebagai sebuah kata-kata yang pasif, maka sampai kapanpun nggak akan dapat Bapak dan Ibu. Ya, oleh karena itu kita perlu yakini bahwa ketika kita berikhtiar menggunakan produk halal dan kemudian dikonsumsi oleh tubuh kita, dikonsumsi oleh diri anak dan keluarga kita, insya Allah kita akan mendapatkan itu semua. Yang berikutnya, kalau halal tersebut Bapak Ibu sekalian kemudian melahirkan keberkahan dan keberkahan tersebut masuk atau hadir dalam harta kita Bapak Ibu, dalam bonus kita di HNI misalnya, maka insya Allah Bapak dan Ibu, di antara keberkahannya adalah bertambah-tambahnya bonus kita Bapak Ibu sekalian. Bertambah-tambahnya bonus kita. Dan kemudian bertambah-tambahnya bonus kita, bertambah-tambahnya kebaikan kita. Bertambah-tambahnya semangat kita untuk mengkolektivitas orang-orang di sekitar kita, menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang semangat untuk menghadirkan kehidupan berislam ya semakin berkualitas. Itulah keberkahan dalam bentuk harta kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya hari ini target kita gabung HNI hanya sekedar ingin mendapatkan bonus besar Bapak Ibu, maka saya ingin ingatkan, karena kami sudah berpengalaman ya, saya Pak Sujito begitu ya, sudah berpengalaman Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadikan niat pertama kita untuk mendapatkan bonus yang besar dulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya melihat dan menyaksikan biasanya paling banter 3-6 bulan tuh masih ada, tapi setelah itu udah nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka lelah. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kenapa? Karena mereka kehabisan harapan. Kenapa? Karena mereka berharap terlalu cepat Bapak Ibu sekalian. Sementara sunatullah membersamai aktivitas bersama HNI adalah sebuah bisnis yang harus kita pahami bersama, yang sangat natural Bapak Ibu sekalian. Andai boleh ada di sekitar kita Bapak dan Ibu, katakanlah mereka yang mencoba untuk menjadikan prestasi mereka serba cepat. Enggak salah, yang penting caranya benar. Yang penting tidak menghalalkan segala cara Bapak Ibu sekalian. Enggak salah. Jadi ED 3 bulan, jadi LED 3 bulan misalnya begitu Bapak sekalian. Dan ketika dilakukan secara cara kerja benar, yang dimulai dengan cara berpikir benar, enggak ada masalah Bapak Ibu.
Tapi memang saya sangat mengkhawatirkan kalau semua didesain serba instan, serba cepat begitu. Kalaupun Anda bisa meraih posisi cepat, bonus besar cepat Bapak Ibu, boleh jadi Anda juga punya resiko besar, yaitu Anda drop lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Karenanya mari sama-sama kita nikmati proses secara natural bersama HNI. Bapak dan Ibu, di antara proses natural tersebut adalah bagaimana kita punya semangat untuk terus membangun dan meluaskan pasar halal ini Bapak Ibu sekalian. Membangun dan meluaskan pasar halal itu bukan dengan cara menciptakan atau menghadirkan para master selling Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak dan Ibu, ya. Membangun dan meluaskan pasar halal bersama HNI bukan dengan cara menciptakan, mendidik mitra-mitra kita menjadi master selling Bapak Ibu sekalian. Bukan orang yang akhirnya kita cetak jago jualan. Satu orang bisa menjual 1000 kopi sevel dalam waktu 1 pekan misalnya Bapak dan Ibu. Bukan itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena yang kita harapkan, yang kita inginkan Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mendidik mitra-mitra kita. Membina mitra-mitra kita. Menjadi orang yang gemar untuk menyambung silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Andai satu orang, dia menyambung silaturahmi kepada 10 orang Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya adalah bermitra. Semuanya bermitra Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, alangkah indahnya. Jauh lebih elegan. Jauh lebih berdampak luar biasa Bapak sekalian ketika dia punya semangat untuk membangun kemitraan, dan kemudian dari 10 orang mitra ini masing-masing membeli atau mencoba 1 buah kopi sevel Bapak Ibu sekalian, ya, sekalipun bukan langsung kita yang menjual Bapak dan Ibu. Sekalipun bukan langsung kita. Ya, jadi kita tidak ingin menciptakan master selling Bapak dan Ibu sekalian. Orang yang punya kemampuan master jualan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita ingin membuat master networking Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita punya semangat untuk membangun, ya, memberikan intuisi keberhasilan, memberikan intuisi pola-pola sukses kepada mitra kita, dan kemudian mereka paham bahwa yang ingin diharapkan oleh bisnis ini adalah menjadi para networker profesional Bapak dan Ibu, bukan pedagang profesional. Ya, Bapak dan Ibu, kenapa saya katakan demikian? Ya karena saya dulu pedagang. Saya pedagang Bapak Ibu, saya berjualan perlengkapan muslimah dari mulai kaos kaki sampai gamis, baju gamis, ciput, bandana, ya semua saya jual Bapak Ibu sekalian. Saya pedagang Bapak dan Ibu. Dan kemudian saya berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen saya itu dengan cara melayani sendiri Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, saya nggak kepengen memberdayakan orang, bahkan untuk pengiriman, saya kirim sendiri Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok sampai seperti itu Pak Ari? Karena saya takut. Saya takut kalau ada orang yang saya minta bantu untuk kirim ke konsumen saya, nanti dia tahu konsumen saya. Pikiran jelek saya, nanti dia akan ambil konsumen saya. Kalau ada orang tanya ke saya, Pak Hari, ini konveksinya di mana? Saya bilang rahasia. Pak Hari beli bahan bakunya di mana? Rahasia. Semuanya rata-rata saya bilang serba rahasia Bapak dan Ibu. Itu piciknya saya, pelitnya saya Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah, bertemu dengan HNI, pikiran terbuka, hati terbuka. Bahwa ketika kita didaulat Bapak Ibu sekalian, katakanlah ada di antara Bapak Ibu sekalian didaulat. Wah ini sultan, ya. Wah ini orang hebat. Ini orang sukses Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf, kalau Anda jadi sultan sendirian, kalau Anda jadi orang sukses sendirian di wilayah Anda, kalau Anda dibilang sebagai orang yang hebat luar biasa, tapi sendirian, tidak menarik Bapak dan Ibu. HNI mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang sukses signifikan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kita bisa lalu kemudian hadir, lahir orang-orang di tengah kehidupan bisnis kita yang kualitasnya minimal sama dengan kita, atau kita bahkan doakan lebih baik daripada kita. Bapak dan Ibu, semakin pelit kita di HNI, semakin kita merasa harus irit ilmu untuk orang lain Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu akan jauh dari keberhasilan. Akan jauh dari kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Kita ingin menghadirkan semangat membangun network, bukan semangat untuk sekedar menjadikan diri mitra-mitra kita sebagai orang yang jago jualan, bahkan disebut dengan master super selling misalnya Bapak dan Ibu sekalian. Dia berhasil berjualan sendirian ribuan item produk HNI Bapak Ibu sekalian. Tapi ada tapinya juga Bapak Ibu sekalian. Saya kok tidak yakin Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang yang mampu melakukan duplikasi dan bisa menjual ribuan item produk HNI Bapak Ibu sekalian. Oh mungkin ada yang mengatakan, ada Pak, buktikan kepada saya. Temui kepada saya Bapak sekalian. Jumpakan kepada saya Bapak sekalian. Kalau dia berhasil menjual bahkan ribuan produk HNI kepada para masyarakat secara umum yang non-member Bapak Ibu sekalian, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Anda lakukan rutin,
dan terus Anda kerjakan, ingat ya, dijual kepada non-member ya. Ya, kadang-kadang hari ini yang kita saksikan adalah Bapak dan Ibu sekalian, justru Bapak dan Ibu ya seolah-olah dia jago jualan Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak dan Ibu ya, ini yang tidak saya inginkan dan semua tidak menginginkan. Ya, jualannya mereka adalah jualan menjual kepada para member yang tidak ditunaikan poinnya, tidak ditunaikan hak-hak member tersebut Bapak Ibu sekalian. Bahkan nauzubillah ya dijual dengan harga yang tidak normal dari harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan kita. Lalu kemudian mereka didaulat, jago jualan. Ya, Bapak dan Ibu ajak orang tersebut untuk berjumpa dengan kita. Ya, agar kita ingatkan, bukan begitu cara melakukan bisnis di HNI Bapak Ibu sekalian. Bukan dengan cara itu. Anda menzalimi orang, Anda dibilang jago jualan, tapi kemudian Anda berjualan kepada mitra HNI. Hak-haknya tidak ditunaikan, bahkan dijual dengan harga yang lebih murah dari standar perusahaan yang sudah ditetapkan. Lalu kemudian poinnya Anda ambil. Lalu kemudian Anda susun-susun. Seolah Anda ingin didaulat sebagai orang yang berprestasi di HNI. Anda cari orang, bahkan Anda koleksi KTP, Anda distribusikan poin-poin tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Anda disebut sebagai ED HNI, bahkan Anda disebut sebagai LED HNI, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang seperti ini, kalau kita ajak diskusi, itu kelihatan dari gestur wajahnya nggak nyaman, Bapak Ibu. Orang-orang yang bekerja dengan cara seperti ini itu tidak nyaman diajak berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka tahu sebetulnya apa yang mereka kerjakan itu tidak benar. Bapak Ibu, mari kita fokus pada cara kerja benar yang dimulai dari cara berpikir benar. Di antara cara-cara yang perlu kita kerjakan yaitu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memberhentikan aktivitas kita yang kita sebut dengan merekrut Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan berhentikan Bapak dan Ibu. Ya Pak, kalau sudah LED kan berhenti, nggak ngerekrut. Enggak, Bapak dan Ibu. Kalau saya berprinsip porsinya berbeda. Porsinya kita bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ya ada di antara mitra kita, level masih AB Bapak Ibu sekalian, ya mereka melakukan rekrutmen dengan gencar, maka boleh jadi aktivitas terbesarnya adalah rekrutmen Bapak dan Ibu sekalian. Tapi buat mereka yang sudah berlevel ED, berlevel LED, tetap merekrut Bapak dan Ibu. Tapi porsi membinanya itu jauh lebih besar Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kalau saya persentasekan ya 60% kita membina atau 70% kita membina mitra-mitra kita, menyambangi seluruh mitra-mitra kita, jalur-jalur mitra kita Bapak Ibu sekalian, maksud saya bukan satu persatu ya, tapi jalur-jalur mitra kita, dan kemudian 30% kita tetap melakukan rekrutmen. Bapak Ibu sekalian, cerita Recruit to Win pada pagi hari ini saya akan mulai dari sebuah pengalaman nyata Bapak Ibu ya, pengalaman nyata, karena yang lebih enak itu cerita based on pengalaman nyata. Bukan begitu, Pak Sujito ya. Jadi bercerita based on pengalaman nyata. Bapak dan Ibu sekalian, saya diundang oleh mitra yang berpangkat senior manager. Ya, saya diundang oleh mitra yang berpangkat senior manager. Lalu kemudian saya diberikan alamat dan targetnya adalah Bapak dan Ibu, ya, saya diminta untuk presentasi kepada para emak-emak Bapak Ibu sekalian, kepada para emak-emak. Di mana? Di daerah Jakarta Pusat. Persisnya di mana, Pak? Di daerah Senen. Kalau ada yang tahu mungkin ya di daerah Senen. Lebih detailnya lagi di daerah Galur Bapak Ibu sekalian. Jadi Jakarta Pusat, Senen, lebih kecilnya lagi adalah daerah Galur. Bapak dan Ibu, daerah Galur itu daerah yang untuk kita mobilisasi menggunakan mobil, ya pakai mobil maksud saya, itu agak sempit gangnya. Jadi nggak nyaman Bapak Ibu sekalian. Buat parkir juga susah. Nyari parkiran susah Bapak Ibu sekalian. Apalagi masuk ke dalam tempat yang ingin kita tuju. Itu dia pakai motor. Kalau saya bilang gang senggol Bapak Ibu sekalian. Ya, gang senggol Bapak dan Ibu karena gangnya kecil. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk komitmen. Bagaimana kemudian membersamai mitra SM tersebut ya untuk memenuhi undangannya. Targetnya adalah beliau belajar. Melihat kita sebagai mentor, melihat kita sebagai leader, melakukan proses presentasi memperkenalkan HNI ini Bapak Ibu sekalian. Itu niat pertama saya, biar dia belajar. Gak apa-apa, dia mitra baru dan kita persilakan untuk belajar langsung dengan kita sebagai mentornya. Saya dampingi. Dan kemudian saya datang Bapak Ibu sekalian, saya datang bawa beberapa produk ya, dan saya menggunakan mobil ya Bapak Ibu sekalian, dan sampai di lokasi begitu saya tanya ya, Bu, ada tempat parkir nggak begitu ya? Dia bilang, wah Pak, coba di pasar Pak. Oh, saya ikutin tuh. Pasar ya, oke saya ke pasar. Cari ke parkiran pasar Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Baru parkir sebentar udah disuruh pergi. Karena saya bukan konsumen pasar Bapak Ibu. Jadi tempat parkir itu khusus buat konsumen pasar. Sempit banget Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian saya nggak telepon lagi. Udahlah saya cari tempat yang lain Bapak dan Ibu.
Ya, saya cari toko. Kelihatan tokonya agak lowong ya tempat parkirnya. Saya masuk. Tapi salahnya saya nggak masuk dulu ke toko tersebut. Begitu saya parkir, saya turun, saya izin sama satpam. Satpam bilang, "Bapak mau belanja?" "Enggak, Pak. Saya mau sebentar, Pak, mau masuk ke dalam," gitu ya. Masuk ke gang maksudnya. Dia bilang, "Oh, nggak boleh, Pak. Ini khusus buat konsumen." Ya sudah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya harus keluar lagi dari daerah tujuan tersebut, Bapak dan Ibu, dan kemudian saya mencari parkir di sebuah hotel, ya, di sebuah hotel. Saya parkir di hotel Bapak Ibu, dan ternyata jarak dari hotel tempat di mana saya parkir, Bapak sekalian, itu lumayan jauh. Jadi kalau saya jalan kaki untuk menuju lokasi tersebut lumayan jauh. Apalagi jadwal acaranya tuh jam 1 siang, Bapak Ibu. Jadi sebelum jam 12 saya udah sampai di lokasi. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya parkir dan kemudian bingung saya mau kemana lagi ya. Saya nggak punya aplikasi Gojek ya atau apapun. Akhirnya nggak habis pikir. Nah, inilah mental juara ya Bapak Ibu sekalian. Mental juara tuh nggak boleh mati gaya. Nggak boleh gampang habis pikir Bapak Ibu sekalian. Dia harus segera cari solusi. Bapak Ibu, walaupun saya nggak punya aplikasi ojek online, Bapak Ibu, ya ada tuh ojek online yang lewat, saya panggil, "Pak, sini Pak, saya mau ngojek ya, tapi saya nggak punya aplikasi begitu ya. Bisa nggak saya bayar langsung? Mau kemana Pak? Ini alamatnya." Ya, alhamdulillah mau Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya diantar. Bapak Ibu sekalian, sampai di lokasi ya, alhamdulillah belum ada orang Bapak Ibu. Ya, bahkan yang ngundang saya juga belum datang Bapak Ibu. Mitra saya itu belum datang ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, nih kalau misalnya kita leader para nyadar Bapak Ibu sekalian, pada sadar ya. Ketika kita datang melakukan turba untuk melakukan aktivitas rekrutmen, maka lupakan LED Bapak Ibu. Anda mau dibilang sebagai LED, Anda mau dibilang sebagai leader LC ya, leader club, star leader club, Anda mau dibilang ambassador leader club, Anda mau dibilang presiden leader club, nggak laku Bapak Ibu. Anda mau datang pakai mobil bagus ya, nggak laku Bapak Ibu. Nggak laku. Yang dibutuhkan adalah semangat yang terus membara, semangat yang berkobar-kobar, dan Anda pantang mati gaya. Ya, jangan gampang mati gaya Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya begitu ngelihat, wah ternyata tempatnya masih sepi, saya hubungin dong mitra saya, "Bu, acara jam berapa?" "Jam 1 Pak." "Oh iya, saya udah di lokasi nih." Ya, kalau gitu saya makan dulu deh. Akhirnya saya cari makan dulu, saya ke warung, Bapak Ibu, saya makan dulu. Selesai makan, ya saya dijemput oleh mitra yang mengundang saya, Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sampai di lokasi, berupaya untuk tepat waktu. Nah, ini mental juara tuh juga harus kayak gitu Bapak Ibu. Jangan kecewakan mitra-mitra kita dengan hadir telat waktu Bapak Ibu sekalian. Kita harus berikan contoh, kita harus berikan keteladanan. Ini babnya berinteraksi dengan masyarakat Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Anda ditunggu-tunggu. Biarin deh, wajar ya kita sebagai leader, kita tunggu aja, nggak apa-apa, sabarin aja. Ya, undangan jam 1 siang Bapak Ibu, alhamdulillah. Sampai tepat waktu ya, 1:30 saya tunggu, ada orang ya. Alhamdulillah. Jam 2 belum ada yang datang juga. Ya, yang undang saya mulai gelisah. "Sebentar ya Pak Ari." "Nggak apa-apa Bu, tenang aja." Nah, ini mental juara juga Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan kemudian bikin mitra kita jadi gelisah begitu. "Ibu gimana sih? Ini kan yang datang ambassador leader club begitu ya." Oh, nggak ngaruh Bapak Ibu. Nggak ngaruh ya. Kan mobil saya bagus, nggak ngaruh Bapak Ibu. Mohon maaf. Kan bonus saya gede, nggak ngaruh Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda jangan bawa-bawa itu deh kalau sedang lagi turba. Ya, saat sedang melakukan proses rekrutmen, nggak usah bawa-bawa itu Bapak Ibu. "Saya bintang 3 loh," nggak ngaruh. "Saya bintang 4, tidak ngaruh Bapak Ibu. Ya, Anda kalau sudah di lapangan adalah orang yang mempersiapkan diri dan mental ya sebagai orang yang betul-betul siap untuk melebur dengan apapun kejadiannya Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah jam 2 belum ada orang Bapak Ibu. Padahal kebayang ya kalau saya bisa datang sebelum jam 1 berarti saya berangkat lebih awal. Ya, dari Bekasi saya berangkat jam 10 Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Ini bagian dari ikhtiar kita Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi acara mulai jam berapa akhirnya? Alhamdulillah acara mulai jam 2:30 Bapak Ibu. Ya. Bayangkan tuh, jam 10 saya udah berangkat dan ternyata acara baru mulai jam 2:30. Itu pun Bapak Ibu sekalian, itu pun saya ikut gelar-gelarin tiker Bapak Ibu. Ya, karena acaranya di sebuah tempat RW Bapak Ibu sekalian dan tiker belum digelar. Begitu saya masuk, ikut bantuin gelar tiker Bapak Ibu sekalian dan ikut menyambut para emak-emak yang datang. Bapak Ibu, emak-emak yang datang ini bukanlah emak-emak yang siap untuk dipresentasikan Bapak Ibu sekalian. Bukan emak-emak yang siap untuk dipresentasikan. Bayangkan, wong emak-emak lagi pada ngelonin bocah Bapak Ibu sekalian. Ya, emak-emak lagi pada ngelonin anak kan siang-siang lagi pada ngelonin anak Bapak Ibu. Ya, itu dibangunin Bapak Ibu sekalian suruh datang Bapak Ibu untuk dengerin saya cuap-cuap cerita tentang HNI Bapak Ibu sekalian. Wajar mereka datang sambil gendong anak yang lagi pada tidur Bapak Ibu. Ya,
Singkat cerita, mereka akhirnya ngumpul, Bapak Ibu sekalian. Ngumpul nih, sudah ngumpul. Saya presentasi, Bapak Ibu. Saya presentasi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya harus berangkat lebih awal dari Bekasi jam 10, acara jam 1, dan mulai setengah 3, selesai acara. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Nggak ada yang daftar tuh. Ini yang presentasi Ambassador Leader Club, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada manajer, terus kemudian nggak pada daftar yang dipresentasikan, Anda biasa aja. Uang saya aja yang sudah Ambassador Leader Club pada nggak daftar, saya biasa aja, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah ya, luar biasa Bapak dan Ibu. Dan saya merasa begini Bapak Ibu sekalian, bahwa aktivitas rekrutmen itu, dia harus menjadi aktivitas yang membahagiakan. Bukan justru menjadikan hidup kita semakin tertekan Bapak Ibu sekalian. Bukan, dia harus membahagiakan. Maka saya berpikir begini Bapak Ibu sekalian. Ini posisi saat ini ya Bapak Ibu. Dan pertanyaan sederhananya adalah, Bapak Ibu silakan tulis di chat. Saat tidak ada yang daftar satu orang pun Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan saya? Pilihannya adalah A, sedih, B, sedih banget, C, bahagia, D, bahagia banget, E, semua benar. Silakan Bapak Ibu jawab tuh. Saya ingin tahu bagaimana refleksi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, semua benar. Bahagia, semua benar Bapak Ibu sekalian. Bahagia banget coach ya. Bapak Ibu sekalian, waktu saya masih berlevel manajer Bapak Ibu, ketika saya mengalami ini Bapak Ibu, jujur banget Bapak Ibu. Ini jujur banget ya, jujur li. Saya sedih Bapak Ibu. Kalau saya mengalami ini pada saat posisi saya manajer, saya sedih. Asli saya sedih. Ya, kenapa saya sedih? Ya wajar lah, namanya juga manusia begitu sekalian. Pada saat saya punya harapan tinggi, ternyata ekspektasi masyarakat terhadap tawaran kita, informasi dari HN ini sekalian justru tidak disambut Bapak Ibu. Dulu saya sedih. Tapi apakah sekarang saya masih sedih? Enggak. Saya bahagia. Dan cerita itu saat ini menjadikan cerita bahagia Bapak Ibu sekalian. Ya, bahagia Bapak dan Ibu. Bahagianya itu bisa dirasakan saat ini. Tapi kalau dulu Bapak Ibu sekalian tidak segera move on dari rasa sedih karena orang mungkin tidak mau menerima tawaran kita, dan kemudian kita mengatakan, saya kayaknya udah kerja luar biasa, berangkat dari rumah lebih awal, harus naik ojek, harus jalan kaki, sudah sampai yang datang juga belum ada, saya tunggu, akhirnya ngaret, nggak tepat waktu, sudah saya ngomong, nggak ada yang gabung. Kan seolah-olah begitu Bapak Ibu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Seolah-olah kita sudah mengerjakan pekerjaan yang wah banget. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang berminat. Dengan kata lain, kalau saya simpelkan, kita udah kerja luar biasa, melakukan rekrutmen mitra-mitra baru, Bapak sekalian, tapi nggak ada yang bayar, Bapak Ibu. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang pernah kepikiran kayak begitu, Bapak Ibu sekalian? Ya udah semangat kerja luar biasa, Bapak Ibu, tapi nggak dibayar, Bapak Ibu. Ya, fase ini harus kita jalani, Bapak Ibu. Harus kita lewati, begitu. Karena suatu saat nanti, Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan sebuah suasana di mana ketika Bapak Ibu sedang tidak melakukan kerja-kerja besar, sedang tidak melakukan kerja-kerja keras, tapi apa yang terjadi? Bapak dan Ibu dibayar mahal oleh perusahaan ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kapan Pak? Nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah LED. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah kayak Pak Sujito tuh Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi mungkin kita sedang bersama dengan keluarga Bapak Ibu. Saya bersama dengan keluarga. Para leader bersama dengan keluarga. Kita membahagiakan keluarga. Kita jalan-jalan Bapak Ibu sekalian. Kita berlibur misalnya Bapak Ibu sekalian. Suasana yang kita rasakan Bapak Ibu, liburannya kita itu seperti kerja. Kerjanya kita seperti liburan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, saat kita liburan, itu kita dibayar Bapak Ibu. Nah, tapi nanti Bapak Ibu, kalau masih pangkat manajer, senior manajer, ya, bahkan sekalipun Anda sudah berlevel executive director, atau mungkin Anda saat ini sudah loyal executive director, tapi Anda justru mengecilkan semangat rekrut Bapak Ibu sekalian, maka minta maaf. Bapak Ibu jangan kaget nanti akan dilewati atau dibalap sama mitra-mitranya. Ya, mitra kita akan bilang, Tor, mohon izin, saya duluan. Waduh Bapak Ibu, itu rasanya gimana Bapak Ibu? Kalau yang nggak siap mental, ya itu bisa cenut-cenut itu kepalanya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dilewati oleh mitra-mitranya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan saat semangat untuk terus membangun dan meluaskan pasar halal melalui perluasan rekrutmen Bapak Ibu sekalian? Ya, ketika kita berjumpa dengan hal-hal seperti ini, maka Bapak dan Ibu sekalian, ketahuilah inilah sunatullah dalam perjuangan kita membangun dan meluaskan pasar halal. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, inilah medan juangnya salah satunya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian, misalnya mentor mengingatkan, ayo kita jalan bareng ya.
kita rekrutmen bareng begitu ya. Dan kemudian kita mengatakan, aduh Tor, capek Tor begitu ya. Aduh Tor, masih ragu nih Tor. Aduh Tor, masih khawatir nih Tor ditolak begitu. Bapak Ibu, ketika mentor masih mau membersamai kita, Masya Allah, bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan kaget ya, kalau nanti mentor udah nggak membersamai, atau istilahnya adalah udah memberikan kesempatan kepada kita untuk jalan sendiri, percayalah Bapak Ibu. Karena mentor menginginkan potensi Bapak Ibu sekalian dalam hal membiasakan untuk melakukan aktivitas rekrutmen, itu mulai terlatih. Ya, itu mulai tergali, itu mulai mulai perfect Bapak Ibu sekalian, mulai bisa mendapatkan kesempurnaan ketika presentasi. Tapi ingat, sekalipun Anda mampu melakukan presentasi dengan sempurna, menurut Anda udah bagus banget. Dalil-dalil keilmuan HNI-nya udah keren banget misalnya. Pengalaman Anda udah banyak banget. Jam terbang Anda udah ribuan, bahkan puluhan ribu jam misalnya Bapak sekalian. Anda jangan terlalu mengandalkan diri Anda ya Bapak Ibu, nanti kecewa. Karena Bapak sekalian, ya tadi yang saya contohkan, kalau saya mengandalkan kemampuan untuk berbicara, retorika, narasi, kemampuan menulis, kalau itu yang kita andalkan Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan mudah kecewa Bapak Ibu. Lalu siapa yang harus jadi andalan kita? Allah. Kalaupun ternyata belum ada yang berminat, belum ada yang mau bergabung, nggak apa-apa. Berarti memang itu rencana Allah. Itu rencana Allah. Yang terpenting Bapak Ibu, kita jangan berhenti. Jangan berhenti untuk terus menyambung tali silaturahmi, pertemanan. Anda kudu gemar safar, Anda kudu senang jalan-jalan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Menyambung pertemanan baru. Ya, kalau kita berjumpa dengan orang yang belum berminat, maka jangan musuhi mereka Bapak Ibu. Kalau kita berjumpa dengan mereka yang belum berminat untuk bergabung, jangan blokir WA-nya. Ya. Kalau ketemu Bapak Ibu sekalian, jangan nggak disapa Bapak dan Ibu. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita di HNI adalah menyambung pertemanan, bukan memperluas permusuhan Bapak Ibu. Tolong dicatat, nanti ujian keluar. Ya. Ujian apa Pak Ari? Ujian hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah menyambung pertemanan, menyambung kemitraan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi urusan ketika ada orang yang mau mencoba produk HNI, ketika ada orang yang mau bergabung bersama HNI Bapak Ibu, ketahuilah, itu semua hadiah dari Allah Bapak Ibu. Itu hadiah dari Allah. Jadi kita nerimanya enak Bapak Ibu. Kalaupun Allah misalnya perjumpakan dengan orang yang tidak mau bergabung, ya anggap Allah belum ingin ngasih hadiah buat kita. Sabar dulu Bapak Ibu. Dan yang terpenting Anda jangan berhenti. Tolong jangan berhenti, tapi teruskan langkah Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi ketika akhirnya saya mengalami hal yang tadi saya ceritakan di depan? Ya, orang belum mau bergabung, padahal sudah ngerasa, aduh kayaknya kerjanya luar biasa. Apalagi saya ngerasa, saya kan ambasador leader klub Bapak Ibu sekalian. Dikit lagi presiden leader klub kan begitu. Tapi nggak jadi masalah Bapak Ibu. Dan tadi saya katakan, aduh jangan deh bawa-bawa gituan di tengah masyarakat. Ya, Anda mau cerita, bonus saya udah ratusan juta, nggak ngaruh Bapak Ibu. Tidak ngaruh, ya. Yang justru punya banyak pengaruh adalah mental Bapak Ibu sekalian. Mental kita, semangat kita, antusias kita, optimisme kita untuk tidak lekas mati gaya, untuk tidak lekas kalah dengan keadaan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita siap untuk segera melakukan adaptasi cepat. Bapak dan Ibu, pulanglah saya kembali ke rumah. Saya terus menambah dosis husnuzon saya kepada Allah. Nggak apa-apa. Walaupun nggak ada yang daftar, walaupun nggak ada yang belanja produk, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya pulang. Dan bedanya, kondisi sekarang saya pulang lebih nyaman. Kalau dulu saya pulang genjot sepeda, kalau sekarang saya pulang ya naik mobil yang sudah lebih nyaman lah, alhamdulillah. Ya. Jadi di tengah perjalanan ya sudah tinggal banyakin istighfar aja Bapak Ibu. Ya mungkin ada dosa, mungkin ada salah, ya kan? Udah istighfar aja, istighfar. Jadi, sambil di perjalanan nyetir mobil ya astagfirullah, astagfirullah. Ya mungkin saya punya kesalahan, saya melakukan dosa Bapak Ibu sekalian ya, dia istighfar Bapak Ibu. Tubna ilallah. Mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ternyata Allah kasih hadiah Bapak Ibu setelah kurang lebih 1 pekan. Saya masih husnuzon ya. Insya Allah kalau emang ada jodoh di sana Allah akan kasih Bapak Ibu. 1 pekan kemudian Bapak Ibu sekalian, ya tim saya menghubungi saya yang undang itu. Pak Ari, ada yang mau jadi stokis. Alhamdulillah ya Allah. Harus bersabar 7 hari Bapak Ibu. Ternyata ada yang belanja jadi stokis 1 orang. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan segera menghukumi ya apa-apa yang terjadi dalam lintasan peristiwa kita saat kita membangun perluasan pasar halal. Ketika kita melakukan perluasan untuk melakukan rekrutmen Bapak Ibu sekalian, jangan segera dihukumi, jangan segera dijudgment, jangan segera kita menilai Allah nggak adil. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, wong saya udah kerja keras, saya sudah kerja berat, saya sudah sangat luar biasa berkorban, tapi nggak ada yang daftar ya Allah. Nggak ada yang gabung ya Allah. Engkau tidak adil, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cukup kita tambah dosis husnuzon kita kepada Allah.
Alhamdulillah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, saat ini Bapak dan Ibu sekalian, senior manajer saya sudah naik level ya, dan omsetnya juga terus bertambah Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah saya bersyukur ya, mudah-mudahan ini menjadi vibrasi ya yang bisa Bapak dan Ibu rasakan bahwa aktivitas melakukan rekrutmen itu bukan tugas AB, bukan tugas manajer. Bahkan selevel executive director, selevel loyal executive director, saya tidak peduli dia mau PLC, dia mau ALC, nggak peduli. Kalau dia berhenti merekrut Bapak Ibu sekalian, ada saatnya nanti. Giliran Bapak Ibu sekalian yang punya semangat rekrutmen tinggi, Anda akan menjadi top leader di HNI Bapak Ibu sekalian. Karena di HNI ada keadilan peluang. Buat mereka yang terus bergerak, buat mereka yang terus mau melangkah, insya Allah nggak akan kecewa. Bapak Ibu, cerita berikutnya terkait dengan Recruit to Win, Bapak Ibu sekalian. Ini cerita yang nggak tahu deh, menurut Bapak Ibu sekalian, cerita yang mengenakan atau tidak. Mohon maaf kalau ada yang dengar dan menyatakan bahwa ceritanya tidak mengenakan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mau kasih cerita berikutnya, Bapak dan Ibu. Ini juga masih terkait dengan Recruit to Win, Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, yang terpenting adalah kita keluar dari rumah kita, Bapak Ibu. Ya, keluar dari rumah kita. Keluar ya, keluar. Anda jangan terus-terusan stalking status WA, status FB, status Instagram, para mentor-mentor Anda, para leader sukses. Enggak, jangan. Anda kalau pakai handphone kelamaan stalking saja, Bapak Ibu, kapan Anda bergerak? Kapan Anda keluar rumah? Kapan Anda action? Boleh ada kalanya Anda melihat status ya. Boleh Anda melihat dan terkagum dengan prestasi para leader Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, Anda juga punya peluang untuk berprestasi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan terlalu lama kagum dengan prestasi orang lain ya. Karena Anda diberikan jatah waktu untuk bisa meraih prestasi juga di HNI Bapak Ibu sekalian. Ya, sepakat Bapak dan Ibu ya? Oke, sepakat tidak sepakat ya? Sepakat insya Allah ya. Bapak dan Ibu, cerita berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, yaitu saat saya melakukan rekrutmen di sebuah majelis taklim. Ya, oke? Jadi, kok bisa Pak ke majelis taklim? Ya kan saya keluar rumah Bapak Ibu. Kalau terus-terusan di rumah, ngapain Bapak Ibu sekalian? Anda mau presentasi lewat handphone, Anda mau presentasi menggunakan medsos Bapak Ibu sekalian. Saya rasa agak kurang jelek begitu Bapak Ibu sekalian. Karenanya medsos, gadget ya, itu saya jadikan sebagai alat aja untuk menyambung agar kita bisa ketemu langsung. Ya, alhamdulillah saya diundang oleh sebuah majelis taklim Bapak Ibu sekalian masih di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide besar tentang HNI Bapak Ibu sekalian di sebuah majelis taklim yang pesertanya cukup banyak, emak-emak semua Bapak dan Ibu. Ya, dan alhamdulillah kali ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kali ini ya banyak yang daftar. Kalau saya persentase yang daftar itu kurang lebih dari yang hadir ya, itu 80% dari peserta di atas 50 orang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, tolong jawab lagi dengan diketik. Gimana perasaan saya saat itu Bapak Ibu sekalian? Bahagia banget ya atau sedih? Ya Bapak Ibu sekalian, ayo tolong saya dibantu ketika nanti Bapak Ibu sekalian merasakan hal demikian. Bapak Ibu akan merasakan hal yang sama seperti saya atau mungkin berbeda. Wah Pak Ari banyak yang daftar. Aduh saya sedih Pak. Boleh jadi. Ya kan? Boleh jadi Ibu sekalian. Nah alhamdulillah rata-rata jawabannya adalah bahagia banget. Pasti bahagia. Oh Masya Allah. Kok nggak ada yang jawab sedih ya? Ya iya normal lah Pak Ari gitu ya. Kalau pada daftar kan kita seneng banget. Baik Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang daftar Bapak dan Ibu sekalian. Saya berikan hadiah ya. Saya berikan hadiah kepada Ustadz yang mengundang saya. Jadi ada Ustadz yang mengundang saya jadi referensi Bapak Ibu. Dan kebetulan beliau memang ya pengasuh ya majelis taklim tersebut. Saya berikan beliau kopi sevel Bapak Ibu. Ya, kopi sevel. Ustadz, jazakallah, terima kasih banyak. Dicoba ya saat kopinya saat gitu ya. Kalau enak bilang enak, kalau nggak enak bilang nggak enak Ustadz ya. Wah senang beliau. Bapak Ibu, alhamdulillah saya diberikan waktu untuk melakukan edukasi pembinaan setelah pertemuan pertama. Saya akhirnya diberikan kesempatan buat datang lagi Bapak Ibu sekalian dan saya datang lagi memberikan edukasi. Ya, saya berikan edukasi sambil mendistribusi kartu Bapak Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah makin senang saya Bapak dan Ibu. Ya, lalu kemudian saya diberikan waktu lagi untuk memberikan edukasi kepada jamaah tersebut. Ya, 3 kali saya kasih lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kasih edukasi. Pertemuan keempat saya dihubungi, Pak Ari jangan datang dulu ya begitu. Loh kenapa Pak? Sebentar, ada utusan Ustadz yang mau datang ke rumah Pak Ari. Oh ya udah, saya tunggu. Ya, Bapak dan Ibu, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Utusan dari Ustadz tersebut menyampaikan kepada saya, Pak Ari, mohon maaf, Pak Ari sudah tidak bisa lagi datang ke tempat kami karena Ustadz sudah memberikan keputusan bagi jamaah majelis taklim bahwa yang memegang kartu yang kemarin Pak Ari bagi, ya kartu HNI gitu ya,
itu tidak diperkenankan dalam pemahaman jamaah beliau ya, dan akhirnya Ustadz memerintahkan untuk dibakar. Wah, Bapak Ibu, gimana perasaan saya Bapak Ibu? Lihat, saya pegang tangan saya begini Bapak Ibu. Jadi kartunya HNI-nya Bapak Ibu itu harus dibakar. Ya inilah lika-liku rasa yang saya katakan bahwa HNI ini Universitas Kehidupan, Fakultas Seumur Hidup. Kita belajar banyak lewat ilmu jalanan dari rangkaian pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, yang tadinya udah seneng kan? Oh, seneng, bisa edukasi, bisa home sharing Bapak Ibu. Ternyata di pertemuan keempat nggak boleh datang lagi karena Ustadz sudah memerintahkan jamaahnya untuk dibakar kartunya. Ya, saya bilang sama utusan beliau, mohon maaf Pak, saya minta diberitahu kesalahan saya apa mungkin ada yang menyinggung begitu ya, sehingga kemudian kok sampai diperintahkan untuk dibakar begitu ya. Akhirnya beliau mengatakan bahwa HNI ini haram. Oh gitu Bapak Ibu. Oh gitu. HNI haram begitu ya. Oh begitu. Baik-baik Pak. Pak, mohon maaf banget Pak. Saya datang ke majelis taklim tempat di mana kita presentasi waktu itu dengan baik-baik. Boleh nggak saya pamit baik-baik? Maksud saya ingin menghibur hati saya Bapak Ibu. Saya mau menghibur. Boleh nggak saya ketemu sama Ustadz? Ya saya pamit deh. Kalau memang nggak diperbolehkan lagi begitu Bu sekalian. Inilah mental juara Bapak Ibu sekalian. Ini mental juara. Anda jangan segera kelepek-kelepek dan kemudian down Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya minta pamit ya, tapi tidak diperbolehkan. Bahkan utusannya menyampaikan lagi kepada sang Ustadz ya, beliau mengatakan bahwa udah Pak Ari nggak usah datang lagi karena saya tahu Pak Ari bakal ngomong apa. Dengan kata lain, saya tidak bisa mendatangi mitra-mitra saya, para mama majelis taklim tersebut ya, karena sudah diblok. Saya nggak boleh masuk lagi Bapak Ibu sekalian ya. Apakah saya bersedih Bapak Ibu? Ya, apakah saya bersedih? Ya, dulu saya bersedih. Saya ngerasa gimana gitu rasanya Bapak Ibu sekalian. Saya sedih Bapak Ibu. Tapi sedih lama-lama nggak ada untungnya. Ya, sedih lama-lama nggak ada untungnya Bapak Ibu sekalian. Buat apa? Apakah jangan-jangan kita mempertahankan kesedihan tersebut akan membuat kita semakin berenergi? Enggak Bapak Ibu, malah semakin lemah. Ya saya yakin ini skenario Allah, ini rencana Allah. Jadi buat apa saya bersedih lama-lama? Maka yang harus kita persiapkan pada diri para mental juara adalah Anda harus segera move on. Ya, saya punya prinsip ya, nggak usah lama-lama bernostalgia sama prestasi yang kemarin Bapak Ibu. Kita punya prestasi, nggak usah lama-lama bernostalgia, nggak usah. Apalagi dengan sesuatu yang membuat kita sedih, ya kan gitu Bapak Ibu. Yang kita pikirkan adalah, ayo bangun kerja baru, bangun harapan baru di depan. Ya, karena masa depan milik kita Bapak Ibu. Yang kemarin udah biarin aja. Ya Pak Ari kan ini kan pernah dapetin penghargaan. Enggak, saya udah lupa Bapak Ibu. Saya udah lupa. Penghargaan apapun yang diberikan saya sudah lupakan. Ya, saya sudah lupakan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang membuat saya harus segera move on. Ya itu lebih saya lupakan. Ya, sehingga kita lebih fokus pada bagaimana menata kerja-kerja baru kita dengan semangat baru kita, dengan prestasi baru kita di depan, karena HNI bukanlah tentang diri kita, tapi HNI tentang nasib mitra-mitra kita agar kita semangat untuk membersamai mereka. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu punya optimisme membersamai mitra, sesekali menemani untuk melakukan rekrutmen bareng Bapak Ibu sekalian, dan boleh jadi tidak jarang kita jadi supirnya, ya kita nyupirin maksud saya Bapak Ibu. Kita nyupirin menuju tempat presentasi ya untuk melakukan rekrutmen. Ya, ketika berhenti istirahat ya kita yang traktir makan. Ketika berhenti harus menginap di hotel, kita yang bayar hotel Bapak Ibu sekalian. Enggak apa-apa. Ya, ingat Bapak Ibu, ini bukan tentang kita, tapi ini tentang mitra-mitra yang kita cintai, yang mereka ingin berubah, yang mereka ingin maju, yang mereka ingin mendapatkan kebaikan, yang mereka ingin merasakan nasib yang lebih baik bersama HNI insyaallah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sharing pagi hari ini Bapak dan Ibu bisa memberikan inspirasi buat kita semua, karena memang tanpa HNI siapalah saya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya merasa bersyukur, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bersyukur juga dipertemukan dengan HNI, karena ini merupakan salah satu tangga sukses pertama kehidupan kita insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf lahir batin Bapak Ibu. Tuan Suhu Sujito ya, mohon maaf lahir batin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak di chat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Masya Allah. Sampai ini ya. Jadi kita bolak-balik kan gitu ya. Kita amati beliau menyeka keringatnya. Ini pagi-pagi sudah sangat semangat yang luar biasa. Melihatnya saja semangat ya kan gitu ya. Apalagi kemudian kita mendengarkan
seperti tertampar-tampar gitu ya, bahwa ini adalah proses perjuangan yang harus dilalui untuk kemudian menjadi seorang pemenang kan gitu ya. Salah satunya tidak banyak protes tapi banyak proses gitu ya. Ternyata beliau pun juga sama ya, pernah mengalami seperti itulah. Itulah yang kemudian ternyata saya saja Pak, enggak, dia lebih sadis gitu ya. Cuma kadang-kadang itu enggak diceritakan ya, disembunyikan aja. Inilah teman-teman adalah mental-mental juara kan gitu ya, yang kemudian insya Allah kita akan menjadi para pemenang gitu ya. Insya Allah akan menjadi pejuang-pejuang yang tangguh di HNI insya Allah. Dan Masya Allah, terima kasih luar biasa, pagi-pagi sudah diberikan sarapan yang penuh dengan daging kambing ya. Masya Allah, silakan dinikmati Masya Allah. Tadi ada yang bilang itu, wah enak banget gitu katanya. Ada yang, wah sini ada sop juga gitu ya. Ada kemudian gulingnya, ada ini ya, lengkap. Masya Allah. Wah ini berlimpah-limpah ya, Masya Allah. Tadi pagi-pagi sudah sarapannya sangat nutrisinya luar biasa. Terima kasih kepada Tuan Guru dan sebagai apresiasi dan penghormatan kita berikan ini ya, sertifikat ya. Sertifikat virtual ya, mohon untuk kemudian bisa diterima sebentar. Aku celana pendek. Oke ya, mungkin seperti ini. Terima kasih kepada Ustadz Ari yang kemudian kerso gitu ya dalam bahasa Jawanya, mau kan gitu ya. Terus kemudian apa itu sharing pada kita semuanya luar biasa. Mungkin kalau ini teman-teman juga sangat saya lihat antusias ya. Cuma saya nggak bisa melihat karena 440 berapa tadi ya? 438 yang terakhir gitu ya. Nah, saya yakin semangatnya luar biasa, di chat juga luar biasa. Mohon ini diterima karena kita virtual, kita berikan sertifikatnya juga virtual. Insya Allah nanti akan kita berikan ya. Terima kasih Tuan Guru, Masya Allah. Ini muridnya sungkem ya. Muridnya sungkem, Masya Allah. Ini kayaknya ini baru berjalan 3 kali ya. Pertama gagal, kedua sama Pak Nas, kemudian yang ketiga bersama Tuan Guru ini, dan ini luar biasa. Mohon doanya, semoga setiap akad pagi kita bisa adakan grand SEP gitu ya, bisa saling berbagi, memotivasi siapapun, silahkan ikut selama Zoom-nya cukup gitu ya, selama kuotanya ada gitu ya, selama juga insya Allah nanti kita akan undang lagi beliau atau kemudian juga yang lain. Terima kasih intinya kita kepada beliau, dan kita sudah minta waktunya beliau dari jam 6 sampai jam 7 ya, dan kita juga menghormati beliau, insya Allah sudah berbagi untuk kemudian waktunya kita tepati juga ya, disiplin sampai jam 7 karena mungkin nanti dia juga ada aktivitas lain gitu ya. Jangan dikira beliau ini nggak sibuk gitu ya. Tapi kenapa Kak bisa sharing di sini? Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Ini rencana Allah. Ini adalah ya rencana kita, tapi yang kemudian memberikan kesempatan ini Allah, disyukuri kan gitu ya. Masya Allah, walaupun lewat online ini sudah ini loh ya, semangatnya luar biasa loh ya. Yang penting kita itu seperti 88% gitu ya, seperti dicas. Siap untuk pagi-pagi ini kan masih pagi gitu ya, sehingga teman-teman bisa langsung gaspol pun juga bisa ya. Langsung pagi ini dapat ini Pak, dapat inspirasi untuk PCA, monggo. Dapat inspirasi untuk HS ya, monggo kan gitu ya. Dari Pak Ari kemudian saya dadaan pengen ngadakan pelatihan. Oh monggo gitu ya, Masya Allah. Dan Pak Ari insya Allah sangat senang sekali. Kita doakan beliau tetap sehat, semoga ilmunya jadi jariah dan semakin sukses dan kemudian semakin bermanfaat. Dan kita doakan beliau nanti bisa bersama-sama kita di dunia dan kemudian di surganya Allah bersama-sama. Allahumma amin. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, kita mohon izin untuk buka cam, mungkin bisa untuk kenang-kenangan, bisa 410 tadi ya, 410 yang terakhir peserta 438. Mungkin bisa buka cam, kita foto sebentar ya sebelum kita akhiri. Nah, kita bisa foto sebentar. Ini karena banyak ya, kita mulai dari sekarang. Berikan senyum yang terbaik, kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, lembar berikutnya 1, 2, 3.
Oke, berikutnya, lembar berikutnya, 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya, 1, 2, 3. Berikutnya lagi, 1, 2, 3. Oke, terus berikutnya, karena banyak ini, soalnya 1, 2, 3, terus 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Katanya kurang lama. Kenapa? Kurang lama. Oh iya, kurang lama. Ya benar, ada yang kurang lama bilang. Ya gitu ya, karena sarapan Bu, jangan banyak-banyak ya sarapan ya. Sarapan daging, jangan banyak-banyak lah. Tadi sudah guling ya. Guling Pak, kurang lama, nanti kolesterol ya. Jadi kita pelan-pelan gitu. Yang penting aplikasikan ilmunya tadi. Saya juga ini gregetan gitu ya. Semangatnya kayak seperti berkobar-kobar gitu ya. Sama Bu, sama. Ayo sama. Mungkin banyak ada yang mau tanya. Iya Pak, mau tanya. Ada yang Raisen, ada yang Jepri pengen tanya, pengen ini. Mohon maaf ya. Mungkin ini sebagai ini dulu, kita kalau tanya nanti tanya nanti Coach Ari nanti tidak ini ya, kita sudah sempatkan 1 jam, insya Allah sudah sarapan, minum kopi cukup insya Allah ya, apalagi sarapannya kambing guling tadi tanpa nasi ya gitu ya. Jos. Oke teman-teman semuanya, insya Allah kita di penghujung acara pada Grand SEP pagi ini, insya Allah semoga doakan kita bisa mengadakan lagi setiap Ahad gitu ya. Setiap Ahad bisa kita adakan semoga, dan mari kita tutup untuk acara pada SEP pagi hari ini. Saya sampaikan dulu terima kasih yang luar biasa teman-teman semuanya yang telah hadir, semoga menjadi ilmu yang kemudian barokah untuk kita. Semoga kemudian teman-teman semuanya kita doakan, semoga ini menjadi wasilah untuk semangat kita untuk terus berjuang. Kemudian Allah semoga pilih kita menjadi orang-orang yang sukses, dicintainya kan gitu ya, kemudian mencintainya, kemudian juga Allah selalu bimbing, Allah selalu hadirkan kesuksesan kita yang penuh barokah. Allahumma amin. Teman-teman, insya Allah di penghujung acara ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa yang kurang berkenan gitu ya, perkataan yang kurang berkenan atau kemudian ada hal-hal yang kurang nyaman ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga 1 jam ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon pamit untuk kemudian kita sama-sama tutup pertemuan SEP Grand SEP pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.